Di desa saya ada 2 buah masjid yang apabila melaksanakan Jumat berbeda-beda. Masjid yang satu dalam melaksanakan Jumat itu menggunakan azan 1 kali dan tidak pakai salat sunat qabliyah Jumat. Sementara masjid satunya lagi menggunakan azan 2 kali dan salat sunat qabliyah Jumat di antara 2 azan tersebut. Oleh karenanya kami mohon penjelasannya. Tuntunan dari siapakah tata cara melaksanakan Jumat seperti itu? Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum menjawab pertanyaan saudara, kami akan menjelaskan terlebih dahulu kasus tentang tata cara melaksanakan salat Jumat yang berbeda, sebagaimana saudara penanya ungkapkan. Terlebih dahulu kami akan gambarkan, mudah-mudahan penggambaran dari kami sesuai dengan kenyataan di tempat saudara. Tata cara pertama digambarkan para jamaah berdatangan ke masjid, kemudian salat tahiyatul masjid dan salat sunat sekehendaknya yang jumlah rakaatnya tidak ditentukan, melainkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Atau sebagian yang lain barangkali ada yang duduk sambil menunggu khatib naik ke atas mimbar. Khatib naik ke atas mimbar kemudian mengucapkan salam, lalu duduk. Kemudian dikumandangkanlah adzan. Dan selesai adzan lalu khatib berdiri memulai khutbah sebagaimana biasanya. Setelah selesai khutbah lalu diucapkanlah iqamah. Dan kemudian dilakukanlah salat Jumat sebagaimana mestinya. Sedangkan tata cara yang kedua gambarannya adalah para jamaah berdatangan ke masjid, kemudian salat tahiyatul masjid dan salat sunat atau duduk menunggu dikumandangkannya adzan pertama. Setelah adzan pertama selesai lalu jamaah bersama-sama salat sunat 2 rakaat yang orang sering menyebutnya adalah salat sunat qabliyah Jumat. Kemudian setelah itu khatib naik ke atas mimbar mengucapkan salam lalu duduk. Kemudian dikumandangkanlah lagi adzan yang kedua. Selesai adzan lalu khatib berdiri memulai khutbahnya sampai selesai. Kemudian dilanjutkan dengan iqamah lalu dilaksanakanlah salat Jumat sebagaimana mestinya. Untuk mengetahui tuntunan dari siapa saja kedua tata cara melaksanakan salat Jumat di atas, maka marilah sama-sama kita perhatikan riwayat-riwayat di bawah ini. Pertama adalah yang berbunyi qala Sa'ib ibnu Zaid kana nida yaumal jum'ah awwaluhu idza jalasa al-imam 'alal mimbar ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar. Falamma kana Utsman wa kathuran nas zana nida ats-tsalitsa 'ala az-zawra. Sa'ib ibnu Yazid berkata, azan Jumat pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar adalah apabila khatib telah duduk di atas mimbar. Kemudian pada masa Utsman dan manusia telah bertambah banyak, maka ditambahlah azan yang ketiga, yaitu di atas Zawra, sebuah tempat yang tinggi. Hadis riwayat Bukhari, An-Nasai dan Abu Daud. Riwayat tersebut menegaskan bahwa yang berlaku di zaman Rasulullah, kemudian Abu Bakar, kemudian dilanjutkan lagi di masa Umar adalah tata cara yang pertama yang adzannya hanya 1 kali. Dan adzan itu dikumandangkan adalah setelah khatib duduk di atas mimbar atau setelah salam pada saat memulai khutbahnya. Sedangkan untuk tata cara yang kedua, yaitu adzan 2 kali atau 3 kali dengan tambahan iqamah, mulai dilakukan pada masa Utsman bin Affan. Menurut riwayat itu, penambahan 1 kali adzan itu bukan karena bertambah banyaknya manusia, tetapi karena khawatir
orang-orang akan terlambat mendatangi jamaah Jumat karena mereka tidak mendengar panggilan azan. Oleh karena itu, penambahan azan pada masa Utsman bin Affan ini fungsinya adalah untuk memberitahu jamaah atau kaum muslimin pada saat itu untuk segera menghadiri jamaah Jumat. Itulah sebabnya maka azan tambahan ini dilaksanakan di Zaura atau sebuah tempat yang tinggi agar dapat didengar di tempat-tempat yang jauh dan ramai. Dengan demikian, jika masalah ini sudah dapat diatasi dengan adanya jadwal waktu yang sudah sebelum waktu sholat Jumat tiba, sudah diketahui oleh kaum muslimin, maka alasan di atas tentu tidak relevan lagi.